Kembali lagi bersama kami pemirsa setia Sultan TV dalam dialog bincang hari ini. Di segmen sebelumnya tadi kita sudah berbincang nih dengan Pak Tirta selaku pencipta dari Wayang Nganjor tentang apa sih Wayang Nganjor dan juga latar belakang adanya. Nah, di segmen ini nih kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang Wayang Nganjor. Nah, Pak, kan tadi kita sudah tahu nih bahwa ternyata Wayang Nganjor ini sudah hadir sejak tahun 2014. Dari 2014 sampai 2024 bukan waktu yang singkat, Pak. Iya. Seberapa jauh sih, Pak, perkembangannya? Jauh sekali. Jadi memang Wayang Nganjor ini saya hanya menciptakan bentuk pertunjukan. Tidak tidak berikut dengan orang-orangnya, timnya. Okay. Jadi perkembangannya itu selama 2014 sampai 2024 ini sudah beberapa kali ganti generasi, generasi pemusik terutamanya. Karena memang karena dulu itu saya dibantu oleh teman-teman murid-murid sekolah atau siswa-siswa di sekolahan. Jadi kan mereka selalu rolling. Iya, mereka lulus, kemudian ada lagi yang baru, terus lulus lagi, ada lagi yang baru. Seperti itu. Kemudian ini juga mempengaruhi bentuk Wayang Nganjor. Awalnya itu memang kita set itu ada pasang bedug segala, ada 2. Sampai ada bedug ya, Pak ya? Ada. Wow. Terus kemudian ada gerakan-gerakan silat karena untuk menyimbolkan peperangan segala macam. Kemudian sekarang itu menjadi lebih sederhana, menjadi lebih konsepnya lebih ke menyampaikan isi. Jadi tidak pertunjukan yang heboh gitu ya, Pak, tidak terlalu heboh. Ini sih karena memang Wayang Nganjor namanya juga kan selalu fleksibel. Iya, benar. Gitu. Jadi memang kalau misalnya kita lihat ternyata emang sudah banyak ganti personil ya ternyata. Dan kemarin yang datang ke sini tuh salah satu murid Bapak juga berarti? Ya, itu kebetulan personil baru. Jadi sudah beda generasi, tentu beda gaya lagi mereka betul. Untuk menyajikan konsep-konsep musiknya. Kalau yang sudah kita dengan unit talent etnik, jadi itu band etnik. Ada UT etnik di Pandeglang, kemudian sekarang sudah vakum kebetulan. Okay. Jadi ada lagi yang baru, jadi ganti gaya lagi musiknya. Tapi akan dipakemkan nggak sih, Pak, personilnya gitu? Mengingat ya tadi meskipun terus berganti ya, Pak ya, tapi kan namanya satu grup itu ada satu ciri ya, Pak ya. Nah, apakah ada rencana untuk dipakemkan gitu personilnya? Ya, kalau itu sih ada. Okay. Justru sampai sekarang ini dari 2014 saya masih riset tentang bentuk segala macam. Jadi ketika udah ada yang pas bentuknya, ya sudah itu akan dipakemkan atau akan dijadikan ciri khas betul-betul Wayang Nganjor. Iya, baik. Nah, sebenarnya Pak, bagaimana peran dari Wayang Nganjor ini nih, Pak? Kalau misal kita lihat dalam budaya dan juga kehidupan masyarakat Pandeglang. Ya, ini berbicara masyarakat Pandeglang dulu aja ya. Karena memang perkembangan atau jejak-jejak Wayang Nganjor paling banyak memang di Pandeglang. Kalau respon masyarakat itu terkait Wayang Nganjor sangat positif karena di situ masyarakat terbantu melihat setidaknya pertunjukan wayang goleknya dulu aja. Di samping setelah itu masyarakat mendapatkan edukasi tentang kebudayaan lokal yang ada di Pandeglang. Okay. Jadi banyak sekali masyarakat Pandeglang yang yang ingin nonton wayang golek, tapi jarang ada yang nanggap gitu kalau wayang golek. Nah, melalui Wayang Nganjor mereka ada suatu nostalgia maksudnya, ada suatu kangen-kangenan terhadap tokoh-tokoh wayang segala macam. Bahkan ada juga yang sampai anaknya itu suka sekali dengan wayang golek. Dia lihat di YouTube segala macam. Tapi ketika ada Wayang Nganjor pentas, dia sampai menghampiri ke atas panggung terus lihat wayang-wayang yang
wayang golek yang banyak jenisnya ketika Iya. itu sangat senang sekali anak kecil itu. Luar biasa. Jadi responnya bagus juga responnya ya Pak bagus ya. sekali gitu. Nah, tapi Pak tadi dalam pembentukan suatu kesenian ataupun suatu organisasi atau yang lainnya Pak ya, tentunya nggak hanya baiknya aja nih Pak. Iya. Kalau tadi kan respon baiknya nih, ada nggak sih Pak respon cukup kurang baiknya lah gitu ya, kurang baiknya berkenaan dengan hadirnya wayang Nganjor ini? Ada. Jadi ada selentingan gitu loh, obrolan-obrolan yang datang kepada saya bahwa wayang Nganjor mah bukan wayang beneran gitu maksudnya gitu. Ya emang bukan wayang beneran karena sebetulnya wayang itu kalau kita cari hakikat ke belakang itu artinya itu ya bayangan. Ya, dalam konteks ini wayang itu adalah cerminan manusia, cerminan kehidupan manusia yang sudah berlalu, yang sedang dijalani. Bahkan wayang itu bisa menceritakan apa yang akan datang. Menurut beberapa epos atau ramalan-ramalan itu bisa disampaikan. Karena wayang itu adalah media sebetulnya, bukan kesenian. Kalau ini lihat hakikatnya ya, maksudnya gitu. Jadi banyak juga banyak orang yang bilang wayang Nganjor mah ngacak-ngacak tetekon katanya gitu. Karena memang di pedalangan itu ada beberapa pakem yang memang tidak boleh diubah segala macam. Nah, wayang Nganjor itu bukan mengubah sebetulnya, tapi menyederhanakan yang tadinya memang pakem banget, yang sulit diterima oleh orang-orang yang ingin belajar wayang, disederhanakan sehingga mudah kita mempelajari wayang, mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan pewayangan dan pedalangan gitu. Oke. Dengan itu pun sebenarnya menyesuaikan ya Pak ya. Dengan Menyesuaikan. bagaimana nih keadaan modern zaman masa kini yang kadang orang-orang itu kalau semisal kayak kelihatan kurang menarik, kadang kurang juga minatnya. Itu. Mungkin ini juga menjadi salah satu solusi ya Pak ya. Nah, tapi Pak kalau semisal kita telisik lagi nih Pak, khasnya nih wayang Nganjor yang berkaitan dengan Pandeglang, apa yang bikin orang-orang tuh ngelihat oh ini wayang Nganjor dari Pandeglang? Ada nggak hal sesuatu yang identik yang dibawa oleh wayang Nganjor yang memang membawa Pandeglang? Ada, itu tadi cerita Rahwana Nganjor. Karena yang paling fenomenal itu cerita Rahwana Nganjor itu. Jadi ketika orang lihat judulnya aja Rahwana Nganjor, ya pasti wayang Nganjor. Oke, kalau dari segi mungkin wardrobe atau properti ada nggak tuh Pak? Kalau dari set panggungnya itu sebetulnya harus ada bedug. Jadi nanti di sana kenapa saya menyebutkan wayang Nganjor itu di set panggungnya selain ada simpingan wayang itu ada 2 bedug di situ yang nanti dipakai dipakai penari untuk merespon bedug itu yang ada di adegan Rahwana Nganjor itu. Oh gitu. Jadi bedugnya itu yang besar atau yang kecil seperti, nih Pak? yang seperti Pada umumnya gitu pada ya? umumnya, yang seperti dipakai rampak bedug pada umumnya. Kemudian ada juga properti-properti kecil yang membawa ciri khas Pandeglang, yaitu tadi bedug kecil, properti wayang. Jadi ceritanya itu pasti kan kalau ngadu bedug itu orang-orang pada bawa bedug dipanggil. Nah itu juga saya bikin beberapa properti bedug yang kecil yang itu yang bisa dipakai oleh wayang. Itu bisa ditabuh juga gitu. Jadi benar-benar mencirikan ya, karena bedug itu salah satu alat musik ya Pak ya, khas dari Kabupaten Pandeglang. Jadi tentu ini bisa menjadikan wayang Nganjor sebagai identitas Pandeglang ya Pak? Ya mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan ke depan dapat diakui oleh masyarakat. Nah, amin ya rabbal alamin. Nah, Pak, kemudian nih Pak ya, nanti ada lagi nih Pak pertanyaannya tentang wayang Nganjor. Tapi kita akan lanjut di segmen selanjutnya. Boleh. Jadi kita harus break dulu teman-teman. Dan ternyata Pak Tirta nih bawa sesuatu nih ya yang nanti akan dilihatkan kepada pemirsa setia Sultan TV, tentunya berkaitan dengan wayang Nganjor. Maka dari itu jangan kemana-mana pemirsa setia Sultan TV, tetap bersama kami dalam dialog bincang hari ini.